Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini akan mempresentasikan mengenai teori domino dari David Hendrich dan Frank Ebert. Perkenalkan, nama saya sendiri Muhammad Lasyawan, bersama dengan kelompok kami, Alfi Dwi Primawan, Rashid Novan, dan Kelvin Julian Pratama. Next. Teori domino Hendrich merupakan teori kecelakaan kerja. Menurut H.W. Hendrich mendefinisikan kecelakaan sebagai suatu kejadian yang tidak terencana dan tidak terkontrol, di mana hal itu merupakan aksi dan reaksi dari suatu objek, substansi, manusia, atau radiasi yang mungkin dapat menyebabkan injuri atau kecelakaan. Mungkin begini kira-kira teori di H.W. Hendrich, di mana ada di domino pertama ditunjukkan bahwasanya ada social environment dan ancestry, kemudian domino kedua ada fault of the person, dan domino ketiga adalah unsafe act dan condition, di mana ketiga hal ini merupakan sebuah kesalahan fatal yang dapat memungkinkan terjadinya accident yang terlihat pada domino keempat dan injury atau luka di domino yang terakhir. Next. Yang ini akan dijelaskan oleh teman saya, Kelvin Julian. Untuk Kelvin, silakan. Ini mengenai poin-poin yang terdapat dari slide pertama tadi. Yang pertama mengenai social environment and ancestry, yaitu lingkungan sosial dan keturunan. Latar belakang seseorang atau kurangnya pengetahuan kemudian dapat dilihat dari sifat seseorang seperti keras kepala. Yang kedua, fault of person, kesalahan manusia. Fault of person ini faktor dari manusianya sendiri yang berhubungan dengan pekerjaan yang memungkinkan terjadinya kecelakaan, seperti halnya masalah fisik, motivasi rendah, skill dan keterampilan yang kurang. Yang ketiga, unsafe acts and unsafe condition, yaitu sikap dan kondisi yang tidak aman. Untuk yang pertama mengenai unsafe acts, yaitu tindakan yang meninggalkan alat pengaman, yaitu tidak menggunakan APD, pembinaan yang kurang baik. Untuk unsafe condition yaitu pencahayaannya kurang atau bisa disebut kurangnya alat pelindung diri. Yang keempat, aksiden atau terjadinya kecelakaan. Terjadinya kecelakaan ini terdapat hubungan antara faktor-faktor penyebab dengan para pekerja yang memiliki risiko besar terjadinya kecelakaan. Yang kelima, injury, dampak dari kecelakaan, yaitu yang pertama mengenai pekerja. Pekerja dapat luka-luka, cacat, tidak mampu bekerja, atau meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Untuk pengusaha, pengeluaran biaya langsung dan tidak langsung jika terjadinya kecelakaan kerja. Bisa jadi sebuah perusahaan itu bangkrut. Yang ketiga, konsumen. Ketersediaan produk terhambat jika para pekerja mengalami kecelakaan kerja. Next. Untuk slide ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Alfi Dwi Primawan. Baik, kemudian ada teori kecelakaan kerja menurut Frank Ebert. Yang pertama, teori kecelakaan kerja menurut Frank Ebert yaitu kejadian yang tidak diinginkan yang terjadi dan menyebabkan kerugian pada manusia atau benda, kemudian proses kerja. Pada teori Frank Ebert, tahapan kecelakaan terdiri atas loss atau kerugian akibat kecelakaan, insiden, penyebab langsung, penyebab dasar, serta kurangnya kontrol dari pihak manajemen. Teori Frank Ebert yang pertama adalah loss atau kerugian, yaitu dampak yang ditimbulkan oleh kecelakaan yang mempengaruhi pekerja, properti, ataupun proses kerja. Dalam kaitannya dengan proses produksi, kerugian yang timbul dapat pula berupa gangguan proses produksi dan penurunan profit. Sementara itu, kerugian yang dapat timbul lainnya pada manusia dapat berupa injuri maupun kesakitan seperti gangguan mental, saraf, atau efek sistemik akibat bencana. Kemudian ada insiden.
Insiden yaitu suatu kejadian di mana terjadi kontak yang dapat menyebabkan kerugian atau kerusakan. Ketika terdapat hal-hal yang berpotensi menyebabkan kecelakaan, maka selalu memungkinkan terjadinya kontak dengan energi yang melebihi batas kemampuan tubuh manusia atau struktur. Jenis energi yang dapat menimbulkan kontak antara lain energi kinetik, energi listrik, energi termal, dan energi kimia. Contohnya yaitu menabrak sesuatu atau ditabrak oleh objek yang bergerak, jatuh pada permukaan yang lebih rendah, atau termasuk kejatuhan objek. Yang ketiga ada immediate causes atau penyebab langsung. Segala situasi yang secara langsung dapat menyebabkan kontak energi. Hal ini mencakup tindakan dan kondisi yang tidak sesuai standar, di mana dapat menyebabkan terjadinya insiden. Yang keempat, ada basic cause atau penyebab dasar. Penyebab dasar sebenarnya dari gejala yang timbul dan merupakan alasan mengapa tindakan dan kondisi berbahaya terjadi. Penyebab dasar ini membantu dasar menjelaskan mengapa pekerjaan melakukan tindakan berbahaya serta mengapa terdapat kondisi berbahaya di lingkungan tempat kerja. Penyebab dasar terbagi menjadi dua kategori, yaitu faktor personal dan faktor pekerjaan. Yang kelima itu ada lack of control management. Pengendalian merupakan salah satu dari 4 fungsi utama manajemen selain merencanakan, mengorganisasikan, dan memimpin. Tanpa manajemen pengendalian yang kuat, kecelakaan kerja tidak dapat dicegah. Pengendalian kecelakaan dan kerugian dapat berjalan efektif apabila manajemen telah memahami beberapa hal, yaitu program pengendalian yang dibutuhkan, standar-standar yang digunakan, kemampuan untuk mengajak pekerja memenuhi standar tersebut, pengukuran terhadap performa kerja, serta tindakan apa saja yang dilakukan untuk memperbaiki performa tersebut. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.